Assalamualaikum, salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Anwar Sadat, guru SMK Negeri 1 Sintuk Tobo Gadang, dan juga sebagai calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Kali ini saya akan memaparkan tugas mandiri tentang aksi nyata saya dengan modul 1.4 tentang budaya positif yang saya lakukan di SMK Negeri 1 Sintuk Tobo Gadang, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dalam hal ini, saya didampingi oleh pengajar praktik Ibu Ermawasni dan fasilitator Ibu Mardianis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. SMK Negeri 1 Sintuk Tobo Gadang adalah sekolah yang menerapkan disiplin terhadap siswa dalam proses belajar mengajar. Berbagai himbauan dan sosialisasi tentang disiplin sekolah sudah sering dilakukan. Bahkan sudah ditempelkan di sekolah agar bisa dibaca oleh semua warga sekolah untuk dapat dipahami dan dijalani sesuai dengan aturan. Namun berdasarkan data dan pantauan di lapangan, terutama dari semenjak awal semester tahun pelajaran 2022-2023 sampai saat ini, masih saja terjadi peningkatan pelanggaran disiplin oleh siswa. Yang paling menonjol adalah siswa semakin hari semakin banyak yang terlambat datang ke sekolah. Permasalahan ini perlu segera ditindaklanjuti demi memperbaiki perilaku anak serta dapat membentuk karakteristik anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa ini. Melalui aksi nyata saya ini, langkah awal yang saya lakukan adalah melalui keyakinan kelas dan pengimbasan budaya positif terhadap guru sehingga disiplin positif yang dilakukan ini dapat ditumbuh kembangkan menjadi budaya positif di SMK Negeri 1 Sintuk Tobo Gadang. Sedangkan tujuan dari aksi nyata saya ini adalah yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat menyampaikan pendapatnya dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan siswa yang bertanggung jawab dengan karakteristik sesuai dengan pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, tujuan aksi nyata saya ini adalah untuk melakukan diseminasi terhadap para guru di SMK Negeri 1 Sintuk Tobo Gadang ini agar para guru dapat memahami dan menerapkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, tolok ukur dari kegiatan saya ini adalah yang pertama, siswa telah memiliki rasa dan memiliki kepercayaan diri untuk menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati secara bersama. Kemudian adalah terciptanya pembiasaan yang menjadi budaya positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila, khususnya di tempat saya bertugas, yaitu SMK Negeri 1 Sintuk Tobo Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sebelum melaksanakan aksi nyata di SMK Negeri 1 Sintuk Tobo Gadang ini, yang pertama yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang rencana pelaksanaan aksi nyata, yaitu penerapan keyakinan kelas dan rencana diseminasi budaya positif terhadap guru-guru yang ada di SMK Negeri 1 Sintuk Tobo Gadang. Setelah dilakukan koordinasi dengan pihak kepala sekolah, dan kemudian saya menyusun perencanaan program dan skedul rencana aksi nyata yang akan dilakukan. Sebelum dilaksanakan kegiatan aksi nyata ini, saya juga berkoordinasi dengan warga sekolah lainnya untuk persiapan pelaksanaan aksi nyata tentang penerapan budaya positif di sekolah. Pelaksanaan aksi nyata dilakukan di kelas 10 TKJ 1 dengan skedul kegiatan. Yang pertama adalah menjelaskan konsep dasar tentang keyakinan kelas, lalu memberikan kesempatan kepada murid untuk menuliskan satu kelas impian yang mereka dambakan selama ini. Hasil yang ditulis, kemudian murid menempelkan pendapat mereka di papan tulis, kemudian guru bersama murid membahas pendapat yang telah ditulis dan menjadi nilai-nilai kebaikan di kelas. Kemudian, keyakinan kelas selanjutnya ditempelkan di dinding kelas. Jadi
keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang kita buat di kelas yang harus kalian jalani, ya kan? Nah, sekarang yang sudah dibuat silakan disampaikan. Ini, coba ditempelkan yang sudah dibuat tadi. Enggak, sekali. Kalian. Apa aja? Langsung yang sudah dibuat. Seluruhnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua, dan sebelumnya kami hormati Kepala SMK Negeri 1 Sintu Topo Gadang yang sudah berkenan hadir. Seterusnya kepada rekan-rekan guru di SMK Negeri 1 Sintu Topo Gadang. Kali ini saya perkenalkan, saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 yang melewati 3 tahap seleksi. Jadi alhamdulillah saya sudah berada di posisi modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yaitu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Yaitu kebiasaan-kebiasaan yang baik yang harus dilaksanakan di sekolah kita. Nah, ini untuk yang pertama, untuk Bapak Ibu guru hebat. Sekarang ini di kurikulum Merdeka ini, guru ini adalah guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, kemudian saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Selanjutnya, untuk hari ini itu ada peta konsep yang harus kita harus ada peta konsep yang akan kita pelajari hari ini yang saya sampaikan. Pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar yang ada di sekolah kita, kemudian ada disiplin positif, selanjutnya motivasi perilaku manusia, kemudian hukum dan penghargaan restitusi. Apa itu? Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, kemudian segitiga restitusi. Saya nanti akan memberikan penjelasan untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada terjadi perubahan di sekolah kita. Lanjut, Fedi. Lanjut. Nah, sekali lagi, Fedi. Nah, ini paradigma baru pembelajaran atau paradigma dan pembelajaran di sekolah kita ini. Dulu kita menggunakan istilahnya kurikulum ya. Sekarang siswa ini kita tuntut sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya kurikulum yang kita jalankan yang telah berubah saat ini sudah kita jalankan sebenarnya, tapi boleh masih tersirat. Sekarang sudah dijelaskan oleh pihak kementerian, itu siswa ini diarahkan
bagaimana mencapai sasaran profil pelajar Pancasila itu ada 5. Yang pertama, siswa itu harus beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini contohnya Bapak Ibu, pagi-pagi anak sebelum belajar, anak sudah dituntun untuk bisa berdoa, kemudian menghormati guru misalnya, atau mengucapkan, biasanya pagi ada dulu membaca Al-Quran pagi Bu, sebelum kita belajar. Itu salah satu model pencapaian dari profil belajar Pancasila. Karena ini zuhur, ada sholat zuhur, kemudian berjamaah dan lain-lainnya. Kemudian mandiri. Jadi siswa yang kita ajar ini salah satunya kita berharap menjadi siswa yang mandiri. Artinya mandiri Bapak Ibu, yaitu anak ini bisa menyelesaikan permasalahannya secara mandiri, tidak tergantung dengan orang lain. Sebagai contoh, anak yang sedang terlambat, bagaimana solusinya anak ini bisa menjadi seorang yang mampu mengatasi masalahnya sendiri, bukan dari guru. Kalau dari guru itu masih berpihak kepada guru. Ini sekilas saja Bu. Kemudian bernalar kritis, anak ini harus kreatif, tidak selalu menerima hal-hal yang disampaikan oleh guru. Oh kalau begini tidak sesuai, anak dibolehkan saja untuk memberikan responnya. Belum tentu kita ini yang mengajar benar kita sampaikan semua. Jadi kalaupun ada yang kurang berkenan, mungkin bisa direspon oleh para siswa. Kemudian kreatif, Bapak Ibu, ini paradigma baru ini, kalau kreatif anak tidak selalu monoton. Apa yang disampaikan oleh guru, artinya materi yang disampaikan oleh guru itu tidak begitu diterima mentah-mentah gitu ya. Nah, ini dikatakan guru, ini yang jalankan. Nah, anak ini dituntut kreatif itu bisa memunculkan ide-ide baru atau cara-cara lain untuk belajar. Misalnya membuat tugas, disuruh guru melihat catatan, lihat buku di pustaka, tidak harus seperti itu. Anak bisa kreatifnya apa? Membuka internet misalnya kan. Dengan cara-cara lain untuk bisa mendapatkan ilmu pendalaman dari siswa itu sendiri. Itu kreatifnya, menggunakan Android atau dengan cara lain untuk mendapatkan informasi. Kemudian yang lain gotong royong. Nah, gotong royong ini misalnya dalam arti bukan gotong royong dalam melaksanakan tugas. Saya ada PR, bekerja sama, bergotong royong, bukan itu maksudnya. Bergotong royong ini biasanya dalam suatu kelas bisa memecahkan permasalahan secara bersama. Kegiatan apapun yang dilakukan di kelas itu bisa dikerjakan secara bersama. Contoh ketua kelas bisa mengkoordinir kawannya. Sekarang kita gotong royong atau sekarang kita membenahi ini. Jadi siswa ini untuk bisa bekerja sama di kelas. Nah, jadi bisa menjadi siswa bisa bekerja sama. Kemudian kebinekaan global, ini Pak Ibu kira apa ini? Artinya keragaman yang ada di dunia pendidikan ini bisa disesuaikan. Artinya anak ini bisa beradaptasi dengan situasi lingkungan yang sedang berkembang saat ini. Ya PD, lanjut PD. Ini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan tahap perkembangan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita ini setiap hari ada saja siswa yang bermasalah. Apa itu Pak Ibu? Anak yang bermasalah termasuk guru. Nah, tindakan guru atau anak yang melakukan tindakan, contohnya dia mengambil pena kawan, ya kan? Berarti anak ini belum terpenuhi kebutuhannya. Jadi suatu tindakan dilakukan anak itu baik sifatnya misalnya mengambil punya kawannya misalnya kan, berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Masuk kita ini Pak Ibu, kalau ada artinya perbuatan kita sebagai guru, misalnya terjadi perselisihan atau permasalahan, itu berarti ada sesuatu hal yang belum terpenuhi dalam
pergaulan, ada kesenjangan. Terus lanjut PD. Nah, ini disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin positif ini bisa kita maknai secara umum, apapun yang kita lakukan di sekolah ini jangan selalu dipandang negatif dulu. Harus kita buat atau kita berpikir secara positif. Misal Bapak Ibu ini jarang masuk kelas, kita berpikir positif saja. Entah anaknya sakit, ibunya sakit, atau dan lainnya, atau dalam perjalanan kendaraannya bocor atau rusak, atau dalam situasi tertentu, ada keluarga yang dapat kemalangan dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika seorang guru itu datang ke sekolah, itu kita jangan berpikir negatif dulu. Oh, ibu kok kesal maknya datang, jangan. Tempo. Kita harus berpikir positif dulu, dilihat dari segi mananya. Mungkin termasuk kita ke anak, Bapak Ibu. Anak saya perhatikan ini sudah luar biasa. Terlambat hari ini 10 orang, besoknya 25 orang, besoknya sampai 100 orang, saya hitung. Tidak ada foto-foto anak nanti. Itu sebagai budaya positif. Ini yang perlu kita kembangkan di sekolah. Itu sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu dimaknai suatu disiplin. Cenderung di sekolah ini yang banyak melanggar itu ada siswa terlambat. Tapi jangan dipandang negatif dulu. Kita lihat situasi anak seperti apa. Banyak kita lihat sekolah kita ini berada cukup jauh dari tempat tinggal anak. Anak rata-rata berdomisili di luar Sintok atau Kadang banyak. Jadi kalau kita lihat yang terlambat itu adalah siswa yang tempat tinggalnya agak jauh dari sekolah. Kita pertimbangkan sekarang ini tidak ada lagi angkot yang menambang. Dari Lubuk Alung ke sini sudah sangat jarang sekali angkot. Nah, kemudian siswa ini sekolah datang menggunakan kendaraan. Kadang-kadang kendaraannya satu, adiknya memakai, atau dia pagi itu mengantarkan adiknya ke sekolah lain, sehingga menimbulkan keterlambatan terhadap anak. Baik, Panglima baru, tunggu PD, tunggu, kembali PD, kembali, ya. Kemudian ini masalah disiplin ini, ada disiplin positif, artinya kita memandang sesuatu itu harus dengan hal yang positif. Disiplin positif, ya, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuh kesadaran serta memberdayakan anak untuk selalu tanpa sogokan, ancaman ataupun ancaman. Artinya begini Bapak Ibu, anak yang bermasalah, misalnya terlambat, itu ada suatu kasus. Anak ini sering terlambat. Kita tidak perlu artinya memarahi anak. Kita masih melihat saat ini Bapak Ibu. Tadi jangan bersifat guru sebagai penghukum. Nanti banyak. Selalu menunjuk anak. Kalau tidak ada yang keluar, kalau keluar, ada yang keluar. Itu kalau sekarang ini di paradigma baru ini tidak, kalau bisa kita hilangkan itu Bapak Ibu. Tidak lagi ada ancaman terhadap anak. Ya, ancaman karena situasi anak. Kemudian artinya anak ini kesadarannya untuk baik itu dari dirinya sendiri, bukan karena orang lain, ya kan? Lanjut PD. Oh, tunggu, belum. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi tujuan kita di sekolah ini Bapak Ibu tidak, ya, ini artinya kita menciptakan disiplin kepada anak. Bagaimana anak ini bisa disiplin tanpa ini harus dengan kekerasan. Saya salut dengan SMK 3 Pariaman, ketika bel berbunyi anak langsung berbaris rapi 40 sekolah. Ya, 40 sekolah. Jadi itu sebagai pembanding sekolah kita Bapak. Jadi
Kenapa sekolah lain itu bisa ketika bel berbunyi tanpa dikomandoi dengan kekerasan dan lain, anak itu langsung rapi. Nah, itu budaya positif yang sudah diterapkan, yang perlu kita contoh. Nah, sekolah kita saat ini itulah yang menjadi masalah. Setiap hari kita selalu terlambat masuk. Kenapa, Pak Ibu? Itu 10, kita punya jatah untuk mengapel pagi itu cuma paling banyak 15 menit. Sementara untuk menertibkan habis waktu 20 menit lebih. Ya, itu memang perlu kita sikapi bagaimana anak-anak ini bisa menjadi berdisiplin tanpa harus dikomendasi, diintimidasi gitu kan. Oke, lanjut PD. Disiplin positif. Kemudian lanjut next sekali lagi PD. Nah, ini yang bicara bukan saya nih, yang bicara adalah para pakar psikolog motivasi perilaku manusia, itu Dan Gosen dalam bukunya Reconstruction School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Oke, lanjut PD. Oke, itu yang pertama. Ini menurut Gosen itu untuk disiplin itu pertama tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan artinya murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Anakku disiplin karena dia takut dihukum. Artinya dia disiplin hanya pengaruh luar, bukan dalam dirinya. Jadi karena beko tipu disuruh push up di Pak Agus, anda telok lah. Nah, itu contoh. Jadi artinya kita ini masih motivasi ekstrinsik, artinya motivasi ini timbul dari luar diri anak. Anak ini tidak akan bisa berubah ini kalau hanya memandang sesuatu dari seseorang. Naik tadi. Nah, selanjutnya motivasi disiplin ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maksud Ibu, saya wakil kepala sekolah, saya rajin-rajin datang ke sekolah supaya dapat hadiah dari Pak Kepala Sekolah. Guru rajin mengajar dengan kelengkapan yang ada, itu tujuannya adalah untuk mendapatkan, nanti saya dinobatkan sebagai guru terbaik. Nah, itu artinya masih termotivasi dari luar. Kalau bisa, kita ini termotivasi dari dalam. Ya, mendapatkan imbalan. Jadi artinya kalau dapat penghargaan, ya, dapat penghargaan artinya baru nyekarjon. Pak Haji, ya, Pak Haji misalnya disuruh di kepala sekolah tolong kerjakan proposal ini. Nah, ketika itu Pak Haji menyelesaikan dapat bonus sekian. Dipastikan Pak Haji ke depannya diberikan penghargaan seperti itu, dia tak mau mengerjakan kalau tidak dapat sebanyak dulu. Itu contoh. Dia lah pada dapat, dia lain tidak. Itu contoh. Kedua, ini tadi kan mendapatkan imbalan. Termasuk murid berusaha untuk menjadi juara untuk mendapatkan hadiah. Saya rajin belajar, nanti saya juara, nanti saya dapat uang dari sekolah 1 juta. Itu masih motivasi intrinsik, masih motivasi dari luar. Ya, ekstrinsik masih eksternal. Ini perilaku yang dua ini Bapak Ibu tidak akan merubah perilakunya karena masih termotivasi dari luar. Kalau tidak ada orang motivasinya, dia akan seperti biasa, hanya bisa rajin dan perilakunya disiplin hanya karena pengaruh luar. Anak datang di pembelajaran Pak Nuzirwan misalnya, ketika belajar dengan Pak Nuzirwan, Pak Ibu, anak ini luar biasa, penuh, tidak ada satupun yang absen. Apa prinsip yang pakai Pak Nuzirwan? Siswa yang di belakang saya itu adalah terlambat, tidak perlu. Kalau saya sudah datang pagi, yang masuk ke kelas di belakang saya itu terlambat datang. Kemudian ada anak bertanya, saya disuruh menutup pintu Pak dari luar. Padahal seiring dengan Pak Nurjawan seiring, tak tahunya saya disuruh menutup pintu dari luar. Ya, jadi kalau menutup pintu di luar artinya dia tidak bisa masuk. Nah, itu contohnya, itu banyak.
Kemudian yang ketiga, Bapak Edi. Nah, motivasi yang ketiga ini menurut para pakar ini, pakar psikolog, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai dan kebajikan dirinya. Ini merupakan instrik. Inilah yang kita capai Pak Ibu. Yang harus kita capai, kita sebagai guru, bagaimana meyakinkan anak, mendisiplin anak. Kalau yang ketiga ini kita gunakan, dipastikan anak tidak akan ada terlambat seperti ini Bu. Banyak sekali. Setiap hari. Ya, setiap hari. Awalnya 15 saya hitung 15, besoknya 20. Sekarang berapa hari yang lalu saya hitung lebih 100. Nah, itu. Lanjut Pak Edi. Nah, SMK Negeri 1 Sinto Togo Gadang ini berdiri sejak tahun 2027. 2007. 2007. Kemudian saya tugaskan di sini tahun 2008. Nah, awalnya sekolah ini sudah ada ini Bu. Ini sudah ada tata tertib sekolah yang sudah dibuat begitu luasnya di dinding. Siapapun boleh membaca. Ini baca. Anak-anak pun sudah membaca. Tetapi hasilnya apa Ibu? Ya, hasilnya kita melihat entah ini peraturannya dibaca atau enggak. Ya, ini sudah dibuat, ada poin-poinnya. Lanjut Pak. Lanjut. Nah, di sekolah ini masalah disiplin anak, ini masa keterlambatan. Ini kita sudah membuat mensosialisasikan. Malu datang terlambat, malu melanggar peraturan, malu menghormati orang tua, malu itu tidak jujur, buang sampah sembarang, malu cabut dan sebagainya. Ini sudah saya sudah memoto, dia sudah mulai memudar Bu. Berarti ini dipasang bukan baru, ini sudah lama terpasang. Tapi kenapa efeknya sekolah kita ini siswanya makin banyak terlambat? Apa ini tidak dibaca atau kalau di labor? Tidak, tata tertib labor. Ini saya lihat di labor semua siswa menerapkan K3 dan lain-lainnya. Ini sudah dibuat peraturan. Ini saya ambil sampelnya di perhotelan. Sudah dibuat peraturan. Coba Bapak Ibu renungkan apa kira-kira permasalahannya. Saya melihat aturannya tidak ada sanksi, belum ada sanksinya. Hanya sekolah kita ini kita perlukan perubahan, ya perubahan. Kita melihat secara umum di sekolah kita ini masih belum ada sanksi yang tegas. Belum sanksi yang tegas itu dibuat secara tertulis atau keyakinan kita sepakati bersama. Di peraturan dibuat ini contoh datang terlambat apa sanksinya? Ada? Belum ada. Artinya boleh dikatakan pengaturan disiplin sekolah ini masih perlu perbaikan. Perlu peningkatan. Bukan kurang. Kalau dibuat bahasa kurang artinya negatif kan. Kita perlu perbaikan. Kita harus berpikir positif. Bahwasannya anak datang terlambat dan lain-lainnya itu adalah mungkin sesuatu itu belum terpenuhi gitu kan. Tata tertib labor ini sudah dilarang. Ini contoh. Siswa dilarang berada di hotel tanpa rekomendasi guru. Kalau dia ada gimana? Apa hukumannya? Nih lagi. Meninggalkan hotel dalam keadaan bersih dan rapi. Kalau tidak dibersihkan gimana? Ada sanksinya? Belum. Itulah perlu penegasan Bapak Ibu. Harus ada sanksi. Lanjut Pak Edi. Nah, ini saya foto. Kemarin saya foto. Pak, bahkan anak bangga dia difoto kan? Ya Pak, jadi foto. Padahal saya membuat satu rekomendasi. Ini adalah proses siswa kita yang terlambat. Luar biasa Bu, banyak Bu. Saya hitung saat ini lebih 100 orang. Ini yang baru berdiri di meja piket, yang ada di lapangan banyak, yang masih pusaka ada, yang milih sampah ada, lebih kurang ya lebih 100 orang saya hitung. Nah, inilah yang perlu kita perbaiki di sekolah kita dengan budaya positif itu. Bagaimana siswa ini tidak terlambat lagi. Jangan kalau misalnya kita mengupayakan, siswa sekarang datang terlambat itu 100 orang. Besoknya 99 orang. Berarti kita sudah ada perbaikan. Satu orang saja perbaikan. Nah, anak yang terlambat selama ini dibuat, dicatat, kemudian langsung ke BK, tapi realisasinya ada. Dicatat saja. Ya Pak. Dicatat, kemudian silakan ke BK, dicatat. Situasi itulah tidak ada solusi. Jadi anak merasa tidak takut ya. Tidak ada masalah. Paling ada milih sampah aja.
Nah, itulah kelemahan kita. Perubahan itu memang ada tantangan, Pak Ibu. Inilah tugas kami sebagai guru penggerak untuk melakukan perubahan terhadap sistem ekosistem yang ada di sekolah. Termasuk kita Sintuk Topo Gadang. Tidak bisa dilakukan secara global. Kita harus bertahap. Nah, lanjut Pak. Nah, ini dia. Hukuman dan sanksi. Kalau kita lihat dari acuan dari kurikulum Merdeka sekarang ini, hukuman-hukuman seperti ini kita hindari. Kalau bisa dihilangkan. Apa keuntungan untuk anak ini? Anak terlambat disuruh hormat bendera. Tujuannya apa? Apa gunanya? Gunanya untuk apa tuh Pak Ibu? Setelah dia menghormati bendera, apa dia berubah? Tidak. Justru tidak ada perubahan. Hormat bendera. Ini asli ini saya foto kemarin. Bukan promosi mobilnya enggak, Bu. Tapi cuma foto orangnya. Hormat bendera. Kemudian hukuman sifat. Jadi hukuman itu kan ada hukuman, ada sanksi. Kita bedakan antara hukuman dan sanksi. Kalau hukuman itu Pak Ibu, hukuman itu tindakan yang kita berikan secara tiba-tiba. Contoh, anak terlambat, Pak Hen masuk. Mariam, tolong Pak Ibu. Sekali lagi saya minta ini kepada guru-guru, jangan ada kata-kata seperti itu lagi. Waang, akau. Kadang-kadang ada sebagian guru kita, mudah bisa diperbaiki, berbicara dengan anak, waang kelamak diang. Nah, jangan Bu. Itu tidak boleh. Kalau perlu dihindari. Baik itu bahasa dengan guru. Nah, kalau dipatah orang kurang bagus. Apalagi ke anak. Saya lihat banyak dosa, perlu kita perubah saja. Kita pahami saja, mudah-mudahan ada perubahan. Saya mau nanti di waktu kesempatan lain saya ingin menyampaikan secara ke umum bagaimana budaya positif ini kita kembangkan di sekolah. Kita dituntut oleh pihak kementerian bagaimana ini ada perubahan. Tugas guru penggerak ini bukan merubah sistem yang ada di sekolah yang lama ini. Merubah itu memang ada tantangan sudah disampaikan oleh pihak kementerian, tapi kita harus bertahap. Karena kita berada di sekolah ini banyak karakteristik kita beda-beda. Cara penyampaian kita mungkin ada. Ini ada push up bersifat terencana. Kemudian ada hukuman dan sanksi, konsekuensi ya. Tindakan pelanggaran, hukuman tidak terencana, tiba-tiba anak murid tidak tahu apa yang terjadi. Kadang masih ada sekarang Bu. Lari 10 keliling. Pada tadi pagi saya foto itu barisnya kurang rapi. Push up turun kelas berapa tadi yang tadi. Itu jangan lagi Bapak Ibu. Nanti sekiranya Ibu yang mengelola sekolah nanti jangan seperti itu. Itu tidak dibolehkan lagi Bu. Karena itu sifatnya sangat menyakitkan hati anak. Anak akan dendam kepada Ibu. Menyapu, saya nak mau Ibu, yakin kok. Menyapu. Lanjut, Bedi. Ini dia, hukuman dan sanksi. Kemudian tadi ada hukuman. Hukuman itu ada ditindakan diberikan kepada anak secara tiba-tiba tanpa diketahui anak. Kalau ini sanksi, ini saya contohkan saja. Sebenarnya Anda terlambat menyapu ruangan, belum ada, tapi kira-kira seperti inilah. Itu yang perlu kita perbaiki. Anak yang terlambat datang, terlambat 15 menit menyapu halaman sekolah, itu harus kita buat loh. Harus kita buat. Nah, jadi ketika anak melanggar pembelajaran, melanggar aturan, itu langsung saya beri menyapu, membersihkan WC, cuci piring, itu tidak ada apanya, nilai ya sekendak hati. Tidak boleh Bapak Ibu, itu perlu kita perbaiki. Kita robah tindakan sudah terencana, kecuali lah direncanakan misalnya sanksi itu kalian kalau terlambat 5 menit kalian menyapu ruang kelas ini atau membersihkan taman, itu kita sepakati dengan anak, kita buat MOU dengan anak. Jadi kalau kita lakukan itu berarti ini aturan yang sudah dilanggar. Tapi kalau sekarang ini karena peraturan belum dibuat, ya sekolah ini kita akui belum ada sanksi yang ditetapkan secara legal gitu. Hanya ada hukuman semau guru saja, lari, membersihkan ini dan lain-lain, cuci piring. Lanjut PD, penghargaan menghukum. Apa maksudnya Pak Ibu? Jangan dikira kita diberi penghargaan oleh sekolah itu suatu kebanggaan dulu, jangan Pak Ibu. Kalau menurut psikolog itu
penghargaan itu bisa saja menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misal di sekolah ini selalu setiap tahun BUPI ini dapat penghargaan terus. Wah, guru terbaik, guru teladan. Efeknya kemana Pak Ibu? Kawan-kawannya yang lain. Efeknya ada kawan-kawan lain. Cepi itu juara anu tadi nyerkek ya Pak, dia pulang tiap pagi ya Pak itu juara. Itu contoh. Ya. Petaslah juara. Tiap hari gua pulang cepat sekolah. Itu pada pandai cepat tuh. Itu contoh. Contoh ya. Contoh lagi. Yang perlu kita contoh Pak Ibu. Anak saya, contoh anak, contohnya. Atau anak guru lah. Anak guru di sekolah ini kalau tidak ada juara malu dia Bu. Dia pada saat itu. Kan ada itu kan. Susah Bu. Anak kita mengajar. Anak kandung kita yang mengajar. Itu yang susah ya. Dikasih juara dari teman-temannya. Patuh juara anak guru dia. Kalau anak guru dia. Itu. Kalau iya sama walaupun di SD walaupun di SMK ini ada. Cobalah. Susah sekali memberikan penilaian Pak Ibu. Kalau kita di sekolah ini mengajar anak sendiri paling susah memberikan penilaian. Merasa pasti Pak Ibu. Nah itu satu hukuman Pak Ibu. Penghargaan gitu itu. Menghukum dirinya sendiri kan. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman ada hal yang sama karena mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ya, jadi artinya berat gitu ya. Memberikan penilaian untuk anak itu memang luar biasa. Contoh ranking kelas. Ranking kelas itu kan satu penghargaan Pak Ibu. Ranking kelas anak diberikan penilaian melalui perankingan. Ada juara 1, 2, 3. Nah kebetulan yang juara 1 ini anak guru. Itu salahnya. Anak ini merasa terbebani, tidak nyaman dia jadi juara gitu. Lanjut Pak. Ini dia. Sekarang Bapak Ibu kita masuk ke restitusi. Apa ini restitusi? Restitusi ini menurut dosen ini penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Anak yang bermasalah itu kita serahkan ke anak untuk menyelesaikan masalah, bukan kita Bu. Apa contoh? Anak ini tidak mengerjakan tugas atau anak ini terlambat, betul kan? Kita tanyakan ke anak, bagaimana solusinya? Anak tidak mengerjakan tugas, kita sampaikan ke anak, kenapa tidak mengerjakan tugas? Serahkan ke anak, gimana cara solusinya tugasnya tidak terlambat. Nah itu kita serahkan ke anak. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, jadi di restitusi, contoh kita sebagai guru Bu, kalau kita menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi ada nanti. Coba Pedi lanjut Pedi. Lanjut Pedi. Ya. Ini kelanjutan yang tadi. Lanjut Pedi, lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke restitusi, kita masuk ke ini dulu. Sebelum kita menyalakan resolusi, kita masuk ini loh. Keyakinan atau kesepakatan kelas. Ya Pak Ibu. Coba Bapak Ibu yang baru masuk di semester ini. Sebelum masuk mengajar, saya kan sudah rencana. Awal masuk Bapak Ibu mengajar tuh, cobalah dibuat ini. Keyakinan kesepakatan kelas. Kita mulai dari kelas Bu. Bagaimana anak itu tidak bisa terlambat, kita cobakan dari kelas. Itu saya cobakan sendiri. Ini adalah situasi nyata, kita cobakan. Nanti hasil nanti kita pantau. Bapak Ibu diminta ketika masuk pertama sekolah ke kelas, kalian Ibu harus membuat kesepakatan kelas dulu. Anak ini disuruh dia membuat aturan, dia yang mengerjakan. Nilai lanjut Pak. Nah ini contoh prosedur ya kesepakatan kelas. Saya cobakan selama ini, saya tidak, itulah perubahan dalam diri saya sebagai apa Bu. Setelah saya pelajari, setiap guru yang masuk itu awal masuk itu harus membuat kesepakatan dengan kelas, dengan anggota kelas, buat kesepakatan. Nah ini keyakinan kelas atau kesepakatan, ini cara prosedurnya ada. Tujuannya apa Ibu? Kita membuat kesepakatan ini, anak ini yang berpihak kepada anak. Ada yang disampaikan oleh pidato menteri yang disampaikan oleh kepala sekolah kemarin, sekolah yang berpihak kepada anak. Apa maksudnya Pak Ibu? 1, 2, 3 anak. Apa maksudnya? Yang berpihak kepada anak, ya kan? Biarlah Bu. Boleh saja, yang penting kita buat seperti ini. Ya. Ya.
Jadi kesepakatan kelas tuh Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa merubah mindset anak mulai dari kelas sampai ke peraturan sekolah. Yang langgar anak sekarang apa Bapak Ibu? Terlambat datang tuh ke peraturan sekolah. Nah, peraturan sekolah itu membuat anak ya kalau di kelas tidak dibuat aturan ini, dia akan melanggar semua aturan dari sekolah. Jadi aturan yang kita buat di kelas itu merupakan aturan sekolah yang bisa dikembangkan nanti Bapak Ibu. Ini dah caranya. Bapak Saka boleh untuk mencurahkan pendapat, kita berikan ke anak Bapak Ibu kertas, dibuat apa keinginannya, bagaimana Anda disiplin, diserahkan ke anak apa keinginan, ditulis kemudian disuruh dia menempel ke dinding. Ini yang positifnya. Di salah satunya dibuatnya tidak terlambat masuk, selalu mengikuti apel pagi. Dia yang membuat di kelas, dia menjalankan. Karena selama ini masalahnya apel pagi tidak ada apanya. Sampai saat ini sekolah kita yang tidak apel pagi begini belum ada. Itu yang kita lakukan perubahan sekolah kita. Itu yang berpihak kepada anak yang membuat aturan. Ini di dalam dalam keyakinan kelas ini dia yang buat. Saya selalu hadir apel pagi. Saya tuntut bro. Kemarin saya belajar lihat. Allah hadir satu. Takut ya kan? Itu salah satu contoh, salah satu punya. Biasanya anak ini dia terlambat. Sekarang saya cek, kemarin saya cek ada dia tadi. Itu salah satu imbasnya. Lanjut ini. Lanjut, klik. Ini dia. Lanjut. Ini kita lakukan menyusul keyakinan kelas. Apa yang dibuat anak itu kita tempelkan. Anak yang membuat. Kemudian setelah dibuat dalam satu kesimpulan, saya di depan. Yang membuat peraturan siapa? Kami Pak. Yang menjalankan siapa? Kami Pak. Berarti kita sudah punya komitmen. Berarti kalian membuat, kalian menjalankan, Bapak menyetujui. Tolong, kebetulan wali kelasnya Pak Ibu Bu Rosmitali. Bu Rosmitali wali kelasnya. Itu komitmennya sudah dibuat. Tolong sampaikan ke wali kelas bahwa kalian sudah komitmen dengan belajar dengan Bapak. Itu baru dengan saya Bu. Dengan Ibu juga nanti harus seperti itu. Jangan kok sama Pak Anwar aja lengkap kelas itu, jangan. Jadi semua guru ini dituntut ketika pertama sekali masuk ke kelas, Bapak Ibu harus membuat komitmen dengan anak. Tidak datang terlambat. Artinya dia pasti dia ikut apel pagi. Pastikan itu. Apa lagi? Ada kemarin ada yang buat yang satu yang lucu Bu. Tidak boleh main lato-lato, kan? Ya, oke lah, sepakat Pak. Kalian tidak boleh main lato-lato. Ada yang buat tidak boleh main lato-lato. Tidak. Nah, kemarin itu di kelas itu kan ada, ya, ada yang buat tidak boleh berpacaran sekelas. Oke, Johan. Ada yang pacaran sekelas enggak? Ada Bu, jadi apa sanksinya? Nah, itu kan. Itu contohnya. Nah, itulah susul keyakinan. Jadi Pak Ibu, apapun terhadap anak ini saya juga menyampaikan pesan dari orang-orang banyak ini. Artinya dari guru penggerak, pandanglah anak ini hal-hal positifnya dulu. Kalau ada anak yang melakukan kesalahan, jangan dipandang negatif dulu Pak Ibu. Mungkin ada sesuatu hal yang di balik itu yang tidak terpenuhi gitu ya. Kemudian termasuk dalam menyampaikan informasi ke anak harus dalam bentuk positif Bu. Betul, nih. Sesuatu kayak gitu. Kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau kedok. Kata jangan ini yang perlu kita perbaiki. Ada anak kita ini Bu, di rumah saya sendiri, kita usaha Pak Edi beli TV baru yang luar biasa canggih. Nah, dipasang luar canggih. Kemudian anak Pak Edi langsung mencet-mencet. Kata Pak Edi, jangan tekan rusak Bu. Itu sudah mematikan kreativitas anak Pak Ibu. Saya terapkan di labor komputer. Ketika melakukan pelajaran perakitan komputer, Pak, awak pasang ku tadi Pak lihat Pak angui. Sampai ada Pak. Ada apa sampai? Oh berarti kamu nanti gitu. Anda hati-hati kerja, tidak boleh. Jika seperti itu, kita sisi positif saja. Nah kemarin seperti dulu ya, ganti tidak perlu. Yang penting walaupun itu salah pasang, jangan. Itu bukan karena apa? Ya artinya belajar itu
penuh dengan kesalahan akhirnya menimbulkan satu hal yang baik. Nah, lanjut ini. Nah, ini setelah kita lakukan membuat membuat keyakinan kelas, kita tunjau ulang kembali ke anak, ditulis, kita sampaikan ke anak, yakin tak ini kita jalankan. Setelah dibuat, terus dibiarkan saja, jangan tipu. Kita komitmen lagi kepada anak, ini sudah kita buat bersama, Bapak sudah menyetujui, Bu Adik kelas menyetujui, kalian warga kelas sudah menyetujui, kalian sepakat menjalani, sepakat. Jadi setelah kita lakukan sepakatan, kita hanya memantau lagi, Bu. Kita pantau warga ini di sekolah, di kelas ini bagaimana hasilnya. Kemarin sebagai contoh, tidak apel pagi deh kan, tidak terlambat apel pagi. Saya cek kemarin itu memang tidak ada terlambat loh. Itu kan ada perubahan walaupun sedikit, Pak Ibu. Ya. Lanjut PD. Kadang-kadang ada evaluasinya itu kan. Kalau ada Iko baru hadir kan doya tuh, Bu. Itu salah satu contoh motivasi Bapak Ibu ada dari intrinsik. Itu. Kalau nak dua makan siang, awak nak tipu orang kan doya. Itu intrinsik. Itu kebiasaan yang ada di apa nih? Kemudian lagi, Bu, kondisi disiplin pendekatan restitusi, ya, Bu. Ya, betul Bapak Ibu. Sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Nah, jadi Bapak Ibu, restitusi itu artinya kita meyakinkan anak, membuat anak bisa berubah, ya, bisa memperbaiki kesalahan dari dirinya sendiri, bukan guru, Bu. Dia sendiri yang memperbaiki. Kenapa kamu terlambat? Iya Pak, besok saya tidak apa lagi. Saya besok tidur agak cepat. Anak ini rata-rata terlambat karena apa, Bapak Ibu? Karena tidurnya sudah jam 2, jam 3 main game. Jadi disampaikan anak, apa solusinya? Besok saya tidak main game lagi, Bu. Jadi bisa bangun pagi. Ini ciri-cirinya. Institusi ada proses pencipta kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Dia sendiri yang memperbaiki kesalahan. Contoh anak terlambat nih, Bu. Dia yang memperbaiki. Tidak perlu kita melakukan kekerasan terhadap anak. Walaupun kita lakukan terhadap hapus am satu kali semacam itu lari, tidak akan merubah mindset anak, Bu. Tetap terlambat. Tambah banyak terlambat. Kemudian restitusi bukan menebus kesalahan. Dia ini menentukan dalam diri, ini menyadari sendiri. Ternyata terlambat ini membuat saya kurang nyaman. Jadi dia memperbaiki sendiri. Apa caranya solusinya? Besok awak coba ambil iduan alarm supaya jago pagi. Itu salah satu solusinya. Lanjut PD, lanjut. Ini perbedaan. Ini Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini ada 3. Pertama, anak yang bermasalah dihukum. Hukuman ini sifatnya apa tadi? Sifatnya tidak diduga, mendadak, sesuai dengan situasi saja. Kemudian konsekuensi, anak ini ditindak sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat. Jadi itu bedanya. Kalau hukuman itu diberikan kepada anak yang tidak diberitahu sebelumnya, tiba-tiba saja. Nah, ini contohnya. Guru marah, murid jadi takut, kan? Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi mengerjakan tugas istirahat, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Ini sudah dibuat dalam peraturan khusus. Anak sudah tahu ini apa yang dilanggarnya nih, sudah tahu hukumannya. Kemudian restitusi ini bagaimana kita menjadikan anak menjadi pemimpin dirinya sendiri, Bapak Ibu. Anak ini diciptakan bagaimana dia bisa memimpin dirinya sendiri, bukan orang lain dulu. Dirinya sendiri. Bagaimana dia memimpin? Contohnya memperbaiki dirinya, merubah kesalahannya secara dalam dirinya sendiri. Lanjut PD. Next. Kemudian ini ada lagi, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat di sini. Bapak Ibu yang ada di ruang ini pasti salah satunya ada yang melekat dalam diri Ibu. Coba lah Bapak lihat. Ini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini, pertama, guru itu sifatnya menghukum. Contohnya, kamu datang push up 10 kali, lari 20 keliling lapangan, itu adalah sifatnya menghukum. Hitung keramik, tidak ada gunanya, artinya kurang. Keramik sudah pindah. Oke. Jadi ada anak disuruh terlambat, disuruh menghitung keramik, ya Bapak Ibu. Di kurang bermanfaat. Menghitung keramik. Berapa lebar luar ini itu keramiknya. Gunanya itu apa, Bapak Ibu?
setelah keramik dihitung, anak akan ada perubahan? Barangkali tidak. Kemudian membuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Apa contohnya Pak Ibu? Nah malu ibu wali kelas sagan ibu di guru lain, itu salah satu. Dengan bukan dengan keras tapi dengan lembut bahasa bapak ibu ke anak dengan suara yang penuh perasaan. Salah satu menyakitkan anak tapi dengan lemah lembut. Itu. Kemudian sebagai teman, mari kawan, baik ibu, sama menjago. Tuh pandai-pandai wajah anak dengan tetap berupaya mengontrol murid secara persuasif melalui pendekatan persuasif. Kemudian pemantau berarti mengawasi anak, artinya contoh anak terlambat, kemana juga tadi, lajak marah kini kok terlambat, lain tahu kan, itu salah satu contoh. Kemudian bapak ibu ini semua yang perlu ini nomor 5 nih bro, sesuai dengan arahan. Ya, guru sebenarnya itu adalah guru sebagai manajer. Apa artinya? Guru ini dituntut untuk bisa membangkitkan nilai intrinsik di anak, supaya anak ini bisa berubah sesuai dengan keyakinannya. Diri sendiri dari dalam, Bu, bukan karena orang lain. Anak ini bisa berubah. Bagaimana cara guru menyampaikan informasi? Contoh, kalau kita seorang guru, itu makanya tidak perlu kita marah ke anak. Anak melakukan suatu kesalahan yang fatal pun tidak boleh kita marah, Bu. Artinya dalam pembelajaran, misalnya ketika berlangsung pembelajaran praktik merakit komputer, saya Bu, kemarin. Kemudian tiba-tiba komputer itu terjatuh. Ya, terjatuh, kemungkinan rusak misalnya kan. Itu tidak perlu kita langsung memarahi anak. Kita lihat dulu apa penyebabnya. Kenapa terjadi? Karena kemudian bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahannya itu. Ya. Jadi kalau anak melakukan kesalahan kemudian dibentak, nanti hasilnya anak menimbulkan rasa kurang nyaman, ya Bu. Ya. Jadi Bapak Ibu, nomor 5 ini guru harus sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu harus mengontrol anak secara manajer. Ada sesuatu anak yang melakukan kesalahan, jangan dimarah dulu Bu. Lihat dulu dinilai secara positif saja. Lanjut Pak. Lanjut. Ya, lanjut PD, lanjut. Lanjut. Ini contohnya. Lanjut PD, lanjut sampai 5. Memantau, lanjut. Ini dia. Baik Bu. Ini adalah contoh penerapan 5 kontrol. Ada yang penghukum membuat rasa bersalah sebagai teman. Anak ini diajak sebagai teman Bu. Kita perlakukan sebagai teman kita. Memantau, kamu sudah melanggar peraturan, apa konsekuensinya? Ini sebagai teman. Nah, yang dituntut itu adalah sebagai manajer. Guru di sekolah ini sebagai manajer di kelas. Anak, ibu yang melakukan kesalahan, tolong diperlakukan, dikontrol secara manajer. Lanjut PD. Ya, sedikit lagi Pak Ibu. Lanjut. Ini segitiga restitusi, langkah-langkah restitusi. Kemudian ini yang pertama adalah menstabilkan. Saya contohkan. Ini adalah segitiga restitusi. Contoh, anak datang terlambat, ya kan? Anak datang terlambat, tidak saya marahi, tapi saya panggil, kemudian saya tanya, kenapa kamu terlambat? Saya kan, ya, terlambat jago. Jadi terlambat jago. Ibu responnya apa Ibu? Kita harus tanamkan, kita stabilkan identitasnya. Kita anggap kita sebagai siswa. Apa dulu waktu sekolah dulu pernah lo terlambat? Artinya kita menyangkutkan prinsip kita. Bapak dulu ketika sekolah pernah juga terlambat seperti kalian. Nah, itu salah satu menanamkan identitas. Kemudian validasi tindakan salah. Kemudian karena kita tanyakan, Mbak, kenapa kamu selalu terlambat? Alasannya kan diberi nanti. Karena tidur terlambat, lupa menghidupkan alarm. Pagi-pagi saya harus mengantar adik, kan banyak alasan. Itu kita sudah menanyakan validasi tindakannya yang salah. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Tanyakan, kamu terlambat datang ke sekolah, apa aturan ini Anda buat sendiri atau keyakinan kita bersama? Atau kesepakatan kita bersama? Sepakat Pak, kita sudah membuat dulu. Jadi kita sadarkan anak, bagaimana kamu itu tidak bisa terlambat lagi. Apa kira-kira solusinya? Kita tanyakan solusinya ke anak Bu. Kemudian apa anak? Ya Bu, nanti ya Pak, saya akan berubah
apa caranya saya tidak lagi tidur terlambat, kemudian apa lagi? Oh, saya hidupkan alarm, jadi saya bisa lebih pagi. Saya ingin menjadi siswa yang bertanggung jawab dan akan berubah sesuai dengan apa yang kita harapkan selama ini. Itulah rangka-rangka restitusi. Lanjut PD. Ini menstabilkan identitas ini yang tadi ya. Lanjut PD. Lanjut. Ya. Artinya barangkali itulah penjelasan. Lanjut aja, lanjut. Ini dia. Menstabilkan identitas. Artinya itu tadi bagaimana anak merasa bersalah gitu ya, membuat anak merasa gagal karena berbuat salah satu menjadi positif terhadap dirinya. Ya, siapa yang salah? Apalagi anak itu Bapak Ibu termasuk kita ini kalau melakukan tindakan seperti yang saya sampaikan tadi, lanjut aja yang tadi. Nih. Tindakan anak yang salah itu sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhannya, Bu. Tindakan salah. Berarti ada suatu dasarnya setiap tindakan manusia tujuan adalah memenuhi basic kebutuhan dasarnya. Dia memenuhi kebutuhan dasarnya yang kurang. Misalnya mengambil pena, berarti pena itu kurang, ada yang kurang, belum ada di diri itu. Atau sesuatu tindakan lain suka mencoret-coret, ya, coret itu ada sesuatu yang bermasalah dalam dirinya yang belum terpenuhi. Nah, kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Jadi dia lebih nyaman melakukan kesalahan karena itu merupakan suatu kebutuhan bagi dirinya. Itu apanya? Lanjut Bedi. Lanjut. Ini validasi kebutuhan. Lanjut Bedi. Karena slide-nya ya. Ini yang tadi catatannya menanyakan keyakinan yang saya sampaikan tadi. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah, di kelas kita? Nilai universal apa yang telah disepakati? Ini di kelas, Bu. Lanjut, Bedi. Lanjut. Terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu, itulah informasi dari kami. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 di Kabupaten Parangpariaman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu bisa memahaminya. Yang perlu kita tanamkan Bapak Ibu, setiap kesalahan atau pelanggaran aturan yang dilakukan oleh anak jangan diapakan dulu. Kita harus melihat positifnya dulu, Bu. Jangan dipandang negatif dulu. Mungkin ada sesuatu hal yang belum ya terpenuhi karena sesuatu hal gitu ya. Jadi kita memandang positif saja. Kalau ada anak misalnya berbuat yang tidak sesuai, itu jangan dimarahi dulu, tapi pandanglah sisi positif dulu. Kemudian cara berkata pun Bapak Ibu, baik Bapak Ibu dengan siswa. Ini banyak sekali saya lihat guru dengan guru. Wah, akau, jangan Ibu. Lingkungan kita ini adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan sesuai dengan Bapak Ki Hajar Dewantoro. Ya, Bu. Pak Ki Hajar Dewantoro itu menanamkan kepada guru-guru ini bagaimana siswa ini, ya guru tugas guru tuh, Bu. Tugas guru sebagai fasilitator. Itu guru sebenarnya, guru sebagai fasilitator. Guru ini tugasnya adalah membimbing anak, menuntun anak ke jalan yang lebih baik. Itu prinsip Ki Hajar Dewantoro. Menuntun anak, sekolah ini adalah sawah ladang yang perlu kita suburkan. Kalau lokasi ini subur Bapak Ibu, anak yang tumbuh nanti adalah hal-hal yang baik. Kalau di lokasi lingkungan kita ini kurang bagus, berarti alumni tamatan kita ini juga berdampak nanti Bapak Ibu. Jadi tolonglah ada perubahan dalam sekolah kita ini, mulai dari diri Bapak Ibu. Jangan berubah karena orang lain, dari diri kita sendiri. Nah, ke anak juga diharapkan bagaimana perubahan itu terjadi mulai dari diri anak. Kita sadarkan anak, mudah-mudahan anak bisa berubah. Anak yang terlambat datang sekolah bisa menjadi sesuai dengan tepat waktunya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak, apresiasi untuk Ibu yang bisa menghadiri kegiatan saya ini di aksi nyata modul 14 budaya positif. Saya berharap Bapak Ibu, perjalanan saya ini menuju ke menghilangkan C itu masih panjang Bapak Ibu. Mohon dukungan sepenuhnya karena kita berharap ya bisa diselesaikan modul ini sesuai dengan yang diharapkan. Modulnya sampai 3, ini baru 1 titik 4, masih banyak.
masih separuh perjalanan Pak Ibu. Mohon dukungan sepenuhnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, Burung Indrian, Bu Cenderawasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.